wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tadi masih ingat gak ini namanya siapa? Ya, sip, anak pintar, anak hebat. Ini dari TK mana? TK Negeri Rembang. Ini semuanya asli Blitar ya. Semuanya asli Blitar. Perkenalan dulu, namanya Mbak Anggi. Mbak Anggi guide dari Masjid Ar-Rahman. Rumahnya asli Trenggalek. Ada yang sudah tahu di mana Trenggalek? Ada yang tahu? Tahu. Di mana Trenggalek? Trenggalek di mana? Sudah pernah ke sana? Sudah. Yang sudah siapa, coba angkat tangan? Masya Allah, banyak sekali ya. Iya, ke Trenggalek main ke pantai. Ke pantai mana? Pantai? Iya. Jadi Mbak Anggi guide dari Masjid Ar-Rahman. Guide itu apa Mbak Anggi? Guide itu pemandu yang bagian menjelaskan tentang masjid. Tadi adik-adik di depan tadi foto-foto di mana? Di bawahnya Al-Quran ya. Al-Quran raksasa, Al-Quran besar ya. Ya, itu Al-Quran replika di kota Madinah. Kalau yang ada di kota Madinah itu Al-Qurannya bisa terbuka dan tertutup. Kalau yang ada di Ar-Rahman ini belum bisa, masih terbatas. Karena apa? Karena yang ada di Masjid Ar-Rahman ini replika atau tiruan, bukan yang asli. Yang asli ada di kota Madinah. Ada yang sudah pernah ke sana? Siapa yang sudah pernah ke sana? Beneran? Iya, semoga besok kita mendapatkan kesempatan untuk ke sana ya. Amin. Iya, jadi Masjid Ar-Rahman ini pertama kali dibangun pada tahun 2018. Diresmikan 2019 oleh Ibu Gubernur kita yang pada saat itu Ibu Khofifah. Adik-adik 2018 sudah lahir atau belum ya? Belum. Semuanya kelahiran berapa ini? 2019. Yang perempuan kelahiran berapa? Lupa? 2018. Ya, berarti adik-adik lahir masjidnya masih berbentuk batu bata. Ya, jadi tadi setelah melihat ada replika Al-Quran, di depannya tadi kan ada bangunan emas berbentuk segitiga ya. Itu replika dari makom Nabi Ibrahim. Makom ya, bukan makam. Kalau makam itu sarean atau kuburan. Kalau makom itu berisi yang asli. Kalau yang asli yang ada di Mekah itu berisi telapak kaki dan telapak tangan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kalau yang ada di Masjid Ar-Rahman ini replika, isinya telapak kaki dan telapak tangan pendiri masjid. Siapa ya pendirinya ya? Ada yang tahu? Pendirinya itu Bapak Haji Muhammad Haryanto. Siapa? Bapak Haryanto. Iya, Bapak Haryanto. Jadi pendiri Masjid Ar-Rahman. Tadi adik-adik di depan ada yang melihat payung raksasa, payung besar. Ada berapa ya? Ada yang tahu, ada yang menyinggung? 3. Ini 4. Terus 4, 3. Berapa? 5, 3, 4, 5, 100. Payungnya ada 5. Yang mana? Yang payung paling berat itu 2, berwarna hijau putih, itu payung lama. Payung dari masjid didirikan itu terbatas, belum bisa tertutup, jadi setiap hari terbuka. Kalau payung yang agak ke timur yang 3 berwarna biru dan putih
Itu payung baru yang bisa terbuka dan tertutup. Biasanya itu dibuka dan ditutup ketika sholat Jumat. Yang laki-laki, ada yang sudah pernah sholat Jumat di sini? Iya. Di Masjid Ar-Rahman loh ya. Sholat Jumat. Adik dapat apa? Sholat Jumat di sini. Yang Masjid Ar-Rahman, yang Jumatan di Masjid Ar-Rahman ada yang sudah pernah? Iya, dapat apa di Masjid Ar-Rahman? Jadi sholat Jumat di Masjid Ar-Rahman, duduk dulu. Iya, sholat Jumat di Masjid Ar-Rahman nanti adik-adik dapat paket snack atau di dalam kardus. Nanti adik-adik datang dikasih voucher. Voucher itu nanti ditukarkan dengan snack atau makanan itu untuk Jumat berkah. Kemudian tadi adik-adik sholatnya masuk ke dalam masjid ya. Kesan pertamanya apa yang adik-adik rasakan? Wangi. Kemudian wangi ya. Wangi gak? Yang laki-laki wangi gak masjidnya? Yang perempuan wangi gak? Wangi. Kemudian sejuk gak? Sejuk ya. Jadi Masjid Ar-Rahman ini memiliki AC seperti ini. AC ya. AC di masjid itu AC-nya ada berapa Baranggi? Baranggi kok belum tahu ya. Ada 8 atau 10 ya yang ada di masjid. Ada banyak. Itu AC-nya dinyalakan ketika mau sholat jamaah. Atau kalau seperti ini AC-nya juga dinyalakan tapi hanya 2. Kemudian adik-adik tadi di sana sholatnya di atas apa? Karpet ya? Karpetnya empuk nggak? Empuk, wangi. Karpet yang ada di Masjid Ar-Rahman ini, karpet langsung diimpor dari Turki. Jauhnya, karpetnya langsung diimpor dari Turki di pabrik yang sama seperti yang dipesan di Masjid Nabawi. Ya, jadi sama persis. Kemudian parfumnya bagi parfum di Masjid Ar-Rahman ini ada 2. Yang pertama parfum karpet, yang kedua namanya buhur. Nah, kalau parfum karpet contohnya seperti ini. Ini parfum karpetnya langsung diimpor dari Mekah. Yang dari Turki tadi karpetnya diimpor dari Mekah, yang memiliki bau yang sama seperti di Masjid Nabawi. Jadi untuk penyemprotan parfum karpet dan penyalaan buhur ini 10 menit sebelum sholat fardu. Sholat fardu sehari ada berapa kali? 20 kali. 5 kali. Berarti penyemprotannya berapa kali? 5 kali. Nah, jadi 10 menit sebelum tarhim atau sebelum azan itu nanti petugas menyemprotkan. Contohnya ya, Mbak kasih contoh cara menyemprotkan. Jadi nanti petugas masjid itu berkeliling di dalam masjid menyemprotkan parfum dengan cara gitu. Contohnya seperti itu berkeliling di masjid. Jadi semua karpet itu terkena parfum ini. Jadi semuanya wangi. Kemudian ada parfum yang kedua. Namanya buhur. Buhur ini terbentuk atau terbuat dari kayu gaharu. Kayu apa? Kayu gaharu yang ketika dibakar itu mengeluarkan bau yang wangi. Mau lihat contoh pembakarannya
Pokoknya semua anteng, lihatnya dari jauh karena ini juga berbahaya. Oke, Mbak Anggi kasih contoh. Mbak Anggi kasih contohkan buhur. Adik-adik perlu beberapa peralatan atau bahan yang harus digunakan untuk membakar buhur. Yang pertama namanya korek. Ini sebagai pemantik api. Jadi ini digunakan untuk pemantik api. Yang kedua adalah arang atau arang. Adik-adik selain ini pernah nggak melihat ketika membeli sate itu kan dibakar di atas arang. Nah, arang ini berfungsi sebagai penghantar panas. Jadi ini kan panasnya bisa tahan lama. Ini nanti juga bisa membakar buhur. Kemudian yang ketiga penyangga atau alat pembakaran. Alat ini untuk pembakaran buhur. Kemudian yang terakhir serbuk buhur. Itu bentuknya seperti ini. Iya, seperti kopi. Ini berbentuk serbuk. Jadi yang pertama, ya, duduknya yang baik ya. Lihatnya dari tempat, nggak boleh maju ke depan karena berbahaya. Kenapa? Asapnya ini nanti kalau dihirup terlalu dekat, adik-adik makanya jadi pedih, jadi berair. Kemudian nanti kalau misal terlalu dekat juga serbuknya bisa masuk ke dalam hidung. Jadi yang pertama ini dibakar. Suaranya seperti itu. Ini dibiarkan sampai benar-benar terbakar. Ya, kalau semuanya sudah terbakar, serbuk buhurnya ditaruh di atas arang. Bisa lagi. Ya. Ini biar menyebar. Asapnya kalau sudah menyebar, adik-adik bisa mencium. Jadi ini nggak boleh loh ya, adik-adik gini-gini kan itu nggak boleh. Kenapa? Karena bisa berdiri mata. Jadi menciumnya harus dari jarak jauh. Seperti ini. Jadi kalau di dalam masjid pembakaran buhur ini ditaruh di atas pilar. Sof Putra diberi 2 buhur, Sof Putri juga duduk, semuanya duduk. Ini nanti menyebar. Iya, baik. Ya, nanti adik-adik kalau mau tahu lebih lanjutnya bisa melihat ketika pembakaran buhur ketika sholat zuhur. Itu nanti ada 2 buhur. Wangi ya. Iya, kalau kita membakar sampah kan baunya kan gak enak ya. Kalau ini wangi ya. Oke. Kemudian Masjid Ar-Rahman juga menyediakan perlengkapan ibadah, peminjaman perlengkapan ibadah secara gratis. Ya, secara gratis. Untuk perempuan ada mukena, ada selendang atau kerudung. Bagi sahabat perempuan nanti yang mau
foto di miswah itu harus menutup aurat, jadi nanti dari masjid bisa dipinjami kerudung. Kemudian sajadah. Halo yang laki-laki kok rame ya? Yang laki-laki kok rame ya? Ayo, dalam hitungan 1 sampai 3 kita anteng-antengan. 1, 2, 3. Yang gak anteng dimasukkan kolam ikan. Kolam ikan. Di Masjid Ar-Rahman ada banyak kolam, tapi gak ada ikannya. Ada banyak kolam tapi gak ada ikannya. Ya, kemudian yang laki-laki selain sajadah sama sarung, kita juga menyediakan rompi. Ya, kita juga menyediakan rompi. Rompi buat apa Mbak Andi? Jadi laki-laki kan biasanya memakai kaos yang di punggungnya ada tulisan. Adik-adik tahu kan? Adik-adik yang laki-laki punya kan kaos yang di belakangnya ada tulisan. Nah, itu ketika sholat di Masjid Ar-Rahman harus ditutupi pakai rompi. Kenapa? Karena jamaah yang di belakangnya biar khusyuk. Ya kan nggak mungkin pas kita usolli fardhu Ronaldo mati, kan nggak mungkin di punggungnya ada tulisan Ronaldo mati, kan nggak bisa ya. Jadi nggak khusyuk ya. Jadi yang laki-laki dikasih rompi, atau ketika bajunya terlalu apa ya, inceng, nggak panjang, yang ditakutkan ketika ruku atau sujud auratnya kelihatan. Yang laki-laki Mbak Andi tanya dong, aurat laki-laki mana sampai mana? Udah tahu belum? Iya, udah tahu. Mana Mas auratnya laki-laki? Apa? Punggung. Ya, jadi aurat laki-laki itu pusar sampai lutut. Jadi kalau misal adik-adik sholat terus kaosnya nyinceng sampai sini di atas pusar, sholatnya sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa? Karena auratnya kelihatan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau sudah selesai kita lanjut pemutaran film, mau? Mau, oke. Semuanya harus manut ya, nggak boleh rame ya. Oke. Semuanya duduk anteng dulu dong, hadap ke depan, duduk yang baik. Sebelum pemutaran film, Mbak punya satu tepuk, mau nggak? Adik-adik mau nggak? Iya. Namanya tepuk Upin Ipin. Namanya tepuk Upin Ipin. Ada yang tahu Upin Ipin itu apa? Upin Ipin. Biasanya lihat kartun Upin Ipin ya. Oke, didengarkan ya. Jadi tepuknya seperti ini. Tepuk Upin Ipin. Kepala botak, hidung pesek. Selamat pagi cikgu. Bisa ya? Bisa. Oke, kita coba percobaan pertama. Setelah itu adik-adik sendiri. Oke, duduk yang baik ya Mas. Yang Masnya duduk yang baik. Oke, tepuk Upin Ipin. Kepala botak, hidung pesek. Selamat pagi cikgu. Oke, sekarang sendiri yang keras, yang semangat. Setelah itu kita melihat film. Oke, bareng-bareng. Tepuk Upin Ipin. Kepala botak, hidung pesek. Selamat pagi cikgu. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah ini mau pemutaran film. Nanti adik-adik menyimak, dilihat ya. Kita mau nonton film apa? Kita melihat film tentang Maulid Nabi, karena ini kan temanya masih Maulid Nabi ya. Kita lihat film perjalanan Rasulullah dari lahir sampai menjadi Rasul. Mau? Oke. Kisah Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan.
Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih. Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan. Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu, pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang. Doakan keselamatanku. Tentu saja, semoga Allah selalu melindungimu. Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku? Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman. Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah? Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan. Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya. Maka berkumpullah semua pasukan milik kerajaan. Pasukan yang terkenal sangat kuat, yaitu pasukan bergajah. Mari kita hancurkan. Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang kejadian itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang, namun mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman. Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah? Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja. Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Dengan langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju. Mengapa semuanya berhenti? Baginda, para gajah tidak mau bergerak. Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar. Apa itu? Api jatuh dari api. Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung Ababil. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh pasukan bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Perang Gajah. Pada saat
telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah. Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib? Namanya Muhammad. Itu nama yang asik dan tidak pernah pakai. Mengapa kau memilihnya? Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya. Sering terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip perintah dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah para majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi. Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya. Saat itu, datanglah Halimah Asy'ariyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar. Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh. Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar. Engkau adalah berkah bagi kami. Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik. Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah berkah dari Allah. Subhanallah, keluarga Halimah mengelola segala kemudahan dari Allah SWT sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air Zam-Zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya. Mari kita pergi ke Madinah. Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 11 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis. Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih. Bagaimana dengan Muhammad? Akulah yang akan merawatnya. Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama
keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Maka masuklah Muhammad dulu. Abu Thalib pun berkata, Engkau adalah anak yang tidak baik. karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum susu dengan pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah di manapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggunakan kambing, domba, dan banyak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya. Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad. Iya, kau benar. Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat. Dan Allah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memanggilnya. Gunung pasir yang begitu panas menjadi pedih bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang wanita Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya, Siapa yang membuat ini? Iya, Bapak. Ini tidak dia yang berani. Sebab dia akan memiliki kehidupan yang tinggi. dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu, Nabi Muhammad kini menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat. Dia pun mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berkoyak-koyak, berjudi dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Makkah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kemudian Nabi dalam berdagang ini sampai masuk ke dalam Khadijah. Hingga akhirnya Khadijah mengatakan Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terkaya. Dia mendapat julukan Al-Qarya yang memiliki arti suci. Banyak saudara saudarinya ingin menjadikan istri, namun Khadijah memberikan Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, anak muda Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi dipaksa berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 65 tahun dan Khadijah berusia 14 tahun. Khadijah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia adalah menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah. Subhanallah. Gimana filmnya? Bagus nggak? Oke, untuk outing kelas hari ini cukup sekian ya. Adik-adik Bagi mau tanya dong. Bagi mau tanya. Tadi filmnya bagus nggak? Bagus. Adik-adik outing kelas di Masjid Ar-Rahman seneng nggak? Seru nggak? Besok kesini lagi mau nggak? Oke, kita besok bisa melihat film yang lain yang lebih bagus, yang lebih menarik ya, di kesempatan lain waktu.